Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat filahku? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi kalian yang dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, aku doakan semoga Allah lekas mengangkat penyakitmu dan menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan penyakit yang baru. Sahabat filah, hari ini kita mengaji dan murojaah bareng yuk. Kita murojaah surah An-Nazi'at. Ikuti terus ya sampai habis, karena di akhir nanti akan ada asbabun nuzulnya. Stay tune terus ya. Siap-siap, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan sedikit mengkaji surah An-Nazi'at-nya. Surah An-Nazi'at artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Muqaddimah surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at terdiri atas 46 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah ialah surah yang diturunkan di kota Mekah. Kota Mekah ialah kota Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah kota yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Surah ini diturunkan sesudah surah An-Naba. Dinamai An-Nazi'at diambil dari perkataan An-Nazi'at yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Dinamai pula As-Sayyirah yang diambil dari ayat 14. Selain itu juga surah ini dinamai At-Tammamah diambil dari ayat 34. Asbabun nuzul surah An-Nazi'at ayat 42 sampai dengan 46. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh banyak orang tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka turunlah ayat ini. Pada riwayat lain yang disampaikan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya dengan nada mengejek, "Kapankah datangnya hari kiamat?" Maka turunlah ayat ini. Mutiara surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 14. Penegasan hari kebangkitan kepada orang musyrik. 1. Untuk meyakinkan adanya hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bermacam-macam malaikat yang berbeda-beda tugasnya. 2. Pada hari kiamat itu, setelah tiupan sangkakala yang pertama, alam dunia akan diguncangkan sampai hancur. 3. Tiupan pertama diiringi dengan tiupan kedua yang menyebabkan manusia bangkit dari kuburnya masing-masing. 4. Keterangan huru hara kiamat itu seharusnya menggugah manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengingkari hari ketakutan mempertanyakan tentang kemungkinan mereka dihidupkan kembali setelah menjadi tulang belulang dan hancur. Selanjutnya, Mutiara surah An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33. Membangkitkan manusia kembali mudah bagi Allah. 1. Penciptaan langit dan benda-benda alam lebih besar bagi Allah ketimbang penciptaan manusia dan menghidupkannya pada hari kebangkitan nanti. 2. Penciptaan langit, pertukaran siang dan malam, penghamparan bumi, pengeluaran air dan tumbuh-tumbuhan, serta penciptaan gunung-gunung menjadi tanda bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan hari kebangkitan sebagaimana yang telah dijanjikan. 3. Amat keliru manusia yang tidak mengimani hari kebangkitan. 4. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi banyak rezeki dan berbagai kemampuan, sebaiknya bersyukur dengan memelihara alam ini dan tidak membuat kerusakan yang akan merugikan keturunan mereka selanjutnya. Mutiara
Surah An-Nazi'at ayat 31 sampai dengan 37. Balasan terhadap orang yang bertakwa. 1. Orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti memperoleh kemenangan dan kebahagiaan sejati. Mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam nikmat, buah-buahan, terutama buah anggur. 2. Mereka memperoleh kesenangan dengan gadis-gadis remaja yang cantik dan sebaya usianya. 3. Mereka diberi hidangan berupa minuman yang sangat lezat di dalam surga. Mereka itu tidak terganggu oleh ucapan dusta ataupun ucapan sia-sia. 4. Semua kenikmatan di dalam surga itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas ibadah dan amal soleh yang mereka kerjakan. 5. Semua informasi nikmat surga itu seharusnya menggugah manusia menaati atas perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabah surah An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan ayat 33. Membangkitkan manusia kembali mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengisahkan kepada kaum musyrikin kisah Musa dengan Fir'aun. Kisah itu memberikan isyarat dengan halus bahwa mereka tidak akan terlepas dari azab Allah jika ia menghendaki. Karena Fir'aun yang kuat pun tidak luput dari azabnya. Kisah-kisah itu juga mengandung dorongan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tetap berperilaku sabar dalam menghadapi tantangan kaum Quraisy. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memperingatkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan bahwa mereka tidak akan pantas mengingkarinya, karena membangkitkan mereka dari kubur jika dibandingkan dengan penciptaan langit dan mengatur peredaran planet-planet menurut pikiran manusia jauh lebih besar dan lebih sulit daripada membangkitkan manusia dari kuburnya. Sedangkan bagi Allah semua itu mudah. Munasabah surah An-Nazi'at ayat 31 sampai dengan ayat 37. Balasan terhadap orang yang bertakwa. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ditempatkan di dalam neraka jahanam, di mana mereka tidak dapat mencicipi sedikit pun kesejukan dan minuman selain air yang sangat panas dan busuk. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan kebahagiaan orang-orang yang bertakwa, yaitu berdiam dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan penghormatan. Diterangkan pula bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bagi orang mukmin seharusnya dapat membangkitkan semangat untuk beribadah. Hadis yang berkaitan dengan surah An-Nazi'at ayat 32 diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai menciptakan bumi yang diciptakannya masih terasa goyang. Lalu Allah ciptakan gunung, kemudian Allah pancangkan di atasnya sehingga bumi menjadi kokoh. Malaikat pun kagum dengan penciptaan gunung. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, adakah makhluk ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada, yaitu besi." Malaikat berkata lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada besi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada, yaitu api." Malaikat pun berkata lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada api?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada, yaitu air." Malaikat pun berkata lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada air?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada, yaitu angin." Malaikat pun berkata lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada angin?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada, yaitu anak Adam atau manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya namun tidak diketahui oleh tangan kirinya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang berkaitan dengan surah An-Nazi'at ayat 38 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud, beliau membaca, "Maha suci dan Maha kudus Tuhan para malaikat dan Jibril alaihi salam." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Penutup dari surah An-Nazi'at,
Surah An-Nazi'at mengutarakan tentang sumpah Allah dengan menyebut malaikat yang bermacam-macam tugasnya, bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan membangkitkan manusia itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengancam orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan dengan siksaan yang telah dialami oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya. Selanjutnya, surah ini menerangkan keadaan orang-orang musyrik pada hari kiamat dan bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. Terima kasih sahabat Fillah yang telah mengikuti murojaah surah An-Nazi'at beserta penjelasan-penjelasan di dalam surah An-Nazi'at. Dan jangan lupa ya, like, komen, share, and subscribe channel Pecinta Hubaba. Sampai bertemu kembali di mengaji dan merojaah surah-surah yang lainnya. Stay healthy dan happy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.